Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Share lagi kegiatan ibu rumah tangga. Ini aku awali di pagi hari ya teman-teman seperti biasa. Selepas suami berangkat kerja, nih langsung aku beres-beres. Seperti di judulnya ya, video kali ini tuh seputar beres-beres di dapur dan juga di kamar. Jadi pagi ini tuh produktif banget, aku udah pagi-pagi dari subuh masak, terus dilanjut beres-beres juga, Masya Allah. Pokoknya semangat 45 banget nih kali ini. Jadi ini aku awali untuk beresin dulu ya di rak piring ini. Perabotan pepiringan yang udah kering, ini aku masuk-masukin dulu ke raknya masing-masing. Aku jarang banget ya shoot bagian ini, karena memang kayak gitu aja keadaannya, belum sempat aku make over untuk si lemari itu. Mungkin nanti deh ya kalau aku lagi nggak mager gitu kan, baru deh nanti aku buat makeovernya. Oke, bagian pertama yang mau aku bersihin yaitu bagian sink dulu. Ini tuh mau aku simpen pepiringan yang udah aku cuci. Cuman kok ya ternyata sinknya itu banyak bintik-bintik hitamnya. Makanya itu tuh aku bersihin dulu ya teman-teman, ya kayak gitu aja. Biar satset gitu ya teman-teman. Biasanya aku jarang sih kalau cuci piring terus rak pirnya itu diangkat, tapi kali ini aku mau angkat gitu ya biar satset semuanya bersih. Karena di bagian cuci piring ini tuh bawahnya itu ada sampah-sampah gitu. Biasanya kalau misalkan aku masak-masak pagi, misalkan aku mau metikin apa gitu, terus langsung aku masukin ke wastafel gitu ya teman-teman. Jadi nanti sekalian dicuci gitu. Makanya nih aku pisahin dulu karena aku pengen bersihin bagian bawah wastafelnya gitu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, seperti biasa ya, pasti kalau misalkan mau potong-potong apa gitu, habis potong-potong sayuran di wastafel ini ya pasti banyak banget sampah-sampah. Karena aku nggak nyediain tempat sampah di bagian deket sink gitu, jadi agak jauh gitu ya teman-teman, deket kompor untuk tempat sampahnya. Makanya itu aku tumpuk di situ, pas udah selesai baru deh aku buang. Nah, kali ini udah selesai ya, udah bersih bagian sinknya. Aku skip aja biar cepet. Oh ya, kebetulan hari ini tuh agak mendung gitu, jadi mohon maaf ya teman-teman kalau videonya nggak secerah biasanya. Jadi ini hanya mengandalkan dari lampu LED aku aja ya teman-teman, karena di luar tuh agak mendung. Jadi ini belum sempat masuk ke sini gitu ya. Biasanya kan pagi-pagi kalau udah pas suami aku udah berangkat itu tuh udah agak terang sih. Jadi bagus aja gitu kalau misalkan buat video. Tapi kali ini beda ya. Video yang terang karena cahaya matahari sama lampu itu kan beda ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa deh. Oke, ini aku udah bersihin sinknya, udah aku gosok-gosok sih sebenarnya bagian yang atas wastafel itu, cuman udah aku skip aja biar cepet ya. Sekarang bagian yang kanan, seperti biasa ya, kalau aku beres-beres itu satu-satu dulu ya teman-teman, biar enak aja gitu kan, walaupun memang bagian wastafel itu nanti menumpuk lagi sih. Oke, kali ini aku bersih-bersihnya yaitu pakai cairan lagi. Kemarin tuh aku beli ke Indomaret, aku beli Mister Muscle. Karena teman-teman banyak banget yang spill ya, antara pakai celing, pakai Mister Muscle buat bersihin dapur. Biasanya aku kalau beli kayak gitu tuh buat bersihin kaca aja sih. Tapi sebagian teman-teman aku lihat ya buat di dapur juga. Makanya nih aku ikut-ikutan. Biasanya sih aku cuman pakai sunlight aja gitu ya. Pokoknya kalau misalkan habis cuci-cuci ketika lapnya udah kotor ya udah tinggal digosok-gosok pakai sunlight di wastafel gitu. Tapi kali ini aku ini cobain pakai pembersih itu ya, pakai Mister Muscle. Tapi bener nggak sih ya kalau Mister Muscle bisa buat bersihin dapur juga kayak gini buat lap-lap? Boleh ya teman-teman kalau misalkan udah biasa pakai, boleh ya share-share gimana sih, bener apa enggak sih aku? Karena aku ya udah ikut-ikut aja gitu ya teman-teman. Nah, kadang awet juga gitu ya kalau cuman buat bersihin kaca, apalagi kan kalau kaca aku tuh jarang dibersihin gitu teman-teman. Makanya nih ya udah aku sekalian aja buat semprot-semprot di dapur. Oke, ini untuk pertoplesan bumbu udah selesai, aku udah bersihin juga ya pinggirannya. Walaupun beberapa udah ada yang tinggal sedikit, nggak aku cuci untuk kali ini. Nanti aja deh ya teman-teman, nanti kalau udah mau akhir-akhir bulan gitu ya, emang udah mau akhir bulan sih ini ya teman-teman.
Pokoknya kalau sebelum aku belanja bulanan gitu, pasti nanti aku cuci-cuciin lagi seperti biasa. Oke, sekarang beralih ke perkomporan. Kali ini aku mau cuci untuk tungku kompornya, karena aku udah berjanji pada diri aku sendiri. Kalau habis masak itu mau belepotan mau enggak, itu tungku kompor itu harus dicuci. Karena aku nggak mau kalau misalkan nanti berkerak lagi, nyucinya itu susah. Kemarin tuh aku bener-bener effort banget ya teman-teman buat bersihin tungku kompor aku. Kalau misalkan teman-teman yang temenan sama aku di Instagram pasti udah tahu ya. Kemarin itu aku sempat share foto aku udah bersihin tungkunya bener-bener kinclong seperti baru lagi. Padahal aku bersihinnya juga selain pakai kawat spons itu juga pakai pisau ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sih nggak baret-baret. Pokoknya itu enakan banget kemarin aku bersihin pakai oxy powder gitu ya teman-teman, dan itu ampuh banget. Aku yang satu tungku itu sampai 2 kali ngeredam gitu ya, aku pengen coba ke waktu pertama kali, aku coba satu tungku dulu, ternyata bisa gitu ya, terus aku, rendam lagi untuk kedua kalinya, dua-duanya aku rendam, alhamdulillah sampai bersih. Ya walaupun agak lama sih sebenarnya, karena keraknya juga memang benar-benar tebel banget. Oke, lanjut lagi. Ini untuk kompornya udah selesai. Sekarang bagian ujung meja ini tuh masya Allah segala macam ada di sini. Perpancian, penggorengan, udah ada semua di sini. Oh ya, ini tuh isinya bubur ya. Bapakku tuh kemarin agak sakit gitu. Pengen dibuatin bubur ya, udah dibuatin deh itu sama umi aku. Tapi itu masih ada sih di tengah-tengah sedikit sisanya, nggak aku cuci ya. Aku mau cuci untuk perpancian sama penggorengan ini. Nah, biasanya ini kebiasaannya kalau misalkan di rumah aku, kalau misalkan habis goreng-goreng itu nggak dipindahin lagi ke tempat minyaknya. Jadi udah di tempat penggorengannya aja sampai nanti dipakai lagi. Tapi kali ini mau aku beresin di semuanya. Karena aku nggak mau meja ini tuh banyak banget penggorengan-penggorengan atau perpancian yang menumpuk di sini. Nah, ini ada minyak tinggal sedikit lagi, harusnya ini aku masukin ke ini ya, ke botol minyaknya, cuman aku lagi mager karena aku lagi fokus buat bersih-bersihnya dibandingkan refill-refillnya. Makanya itu udah deh di situ aja, nanti kalau mau dipakai baru deh ditumplekin lagi. Ketika memang pagi-pagi ini emang lagi rajin banget, semangat banget, tapi pasti ada aja gitu ya sisi malesnya. Padahal cuman mindahin aja gitu minyak ke tempatnya itu tuh nggak dilakuin, ya Allah. Kadang-kadang teman-teman kayak gitu juga nggak sih kayak aku? Jadi nanggung-nanggung aja gitu ya, Masya Allah. Jangan ditiru ya teman-teman. Oke, ini udah semua aku beresin dinding sama mejanya. Ini aku balikin ke tempatnya masing-masing. Pokoknya nyaman banget kalau misalkan meja ini tuh udah kosong dari perpancian penggorengan. Nah, ini dia ronde kedua aku mau cuci-cuci. Tapi ini aku skip aja ya, aku sholat biar cepet selesai. Ini udah aku bersihin semuanya. Oke, alhamdulillah ini udah selesai semua penggorengan, perpancian udah masuk ke tempatnya, udah aku cuci-cuci, dan dapur pun ini udah lega, enak rasanya kalau ngelihat itu tuh udah kosong. Oke, lanjut, aku habis bersihin dapur, sekarang aku mau pindahin, kebetulan kemarin sore tuh aku udah nyuci, cuman belum kering gitu ya teman-teman, makanya nih aku tinggal jemur-jemurin aja. Kebetulan itu mataharinya belum ada kemana-mana, ini masih cedem ya bahasa Sundanya mah. Tapi nggak apa-apa, aku jemur aja di situ, kali ke angin-angin bisa kering juga. Lanjut, aku beresin kamar. Naura udah keluar, sekarang aku tinggal rapi-rapi. Kebetulan aku udah ganti spray ya kemarin itu. Jadi ini aku tinggal rapihin aja. Kemarin pas suami sempet sakit gitu 2 hari, nggak masuk kerja. Terus baru deh aku langsung ganti pas dia udah mulai beraktivitas. Biasanya gitu ya kan nggak betah gitu ya. Kalau misalkan kasur bekas orang sakit gitu kan berkeringat, makanya itu langsung aku bersihin. Nah, ini aku seperti biasa ya untuk perbantalan itu aku suka tumpuk di meja situ. Oke, lanjut lagi kalau misalkan Bunda Yunita nih suka tanya kalau ukuran kasur aku, bukan kasur ya, spray aku itu ukuran yang tingginya berapa, 30 apa 25. Tapi kalau setahu aku sih mungkin ukuran 30 gitu ya teman-teman. Yang agak panjang sih sebenarnya, cuman aku nariknya agak terlalu ke sana, jadi itu nggak ketutup semua di bagian sini tuh. Tapi sebenarnya itu besar ya, cuman kasurnya aja itu tuh berat banget teman-teman. Udah lama banget aku nggak ngejemur kasur karena nggak ada yang ngangkatin. Bapak aku tuh udah nggak kuat. Jadi kalau ngangkat kasurnya itu harus 2 orang bapak-bapak gitu ya teman-teman. Suami aku suruh ngangkat ini nggak jadi-jadi dari zaman dahulu kala, masya Allah.
lupa-lupa mulu, akhirnya nggak terlaksana. Kadang kalau misalkan waktunya libur, itu rebahannya sampai ke siang gitu ya, mana bisa mau dijemur kalau terus rebahan, alhasil malah nggak jadi-jadi ngejemurnya. Memang berat sih ini tuh, jadinya bikin males buat ngangkatnya juga ya teman-teman. Oke, ini aku rapiinnya kayak gini aja ya seperti biasa. Ini kalau nggak dikamerain, aku udah aja gitu ya. Mau warna gambar bebeknya kebalik juga pasti udah aku biarin aja. Cuman berhubung lagi bikin video, ya udahlah ya kita rapi-rapinya bener-bener maksimal. Ada samanya kayak gitu ya teman-teman kalau misalkan sesama konten kreator gitu ya. Hal-hal yang nggak kita lakuin soal off kamera, tiba-tiba udah on kamera itu kita lakuin gitu ya. Bukan bermaksud untuk caper atau untuk sok rajin, sok bersih gitu ya. Justru dengan videoin kayak gini buat kita itu lebih semangat lagi ya. Ini tuh aku bener-bener bersih-bersih ya teman-teman ya. Bukan cuman karena di videoin aja, karena itu sebenarnya udah dikomplain sama bapak aku. Kalau ini lemari itu udah kotor banget deh, bersihin deh lemarinya udah kotor ya gimana nggak kotor ditendangin terus sama Naura. Kadang nyiplak-nyiplak apa gitu dia di sini teman-teman. Makanya ini berhubung aku baru beli semprotan baru Mister Muscle, ya udah sekalian aku beresin. Sebenarnya ini kalau udah bersih kaca itu enak banget, berasa punya ada dua muka gitu kalau ngaca, bener-bener kayak nggak ada penghalang gitu ya teman-teman. Tapi buat memulai bersihinnya ini tuh Masya Allah tabarakallah butuh cahaya ilahi gitu ya, butuh semangat baru buat memulainya. Padahal ini tuh punya kaca cuman ini aja, tapi ya mager banget gitu buat bersihin kaca. Kalau memang bener-bener belum kotor, belum dibersihin, ya Allah males banget diriku ini, kebanyakan malesnya. Tapi semenjak Naura sekolah gitu aku sering nganter 2 hari sekali seminggu itu ya. Jadi seminggu cuma 3 kali pertemuan, aku jadi rajin nyetrika loh teman-teman. Ada kebanggaan tersendiri kalau aku rajin nyetrika gitu, bener-bener nyetrika. Kadang sampai bak itu kosong gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau terisi nanti tuh bakalan aku setrika lagi gitu. Karena ya aku menyesuaikan jadwal. Kalau nggak aku langsung kerjain untuk setrikaan, itu tuh pasti bakalan menumpuk banget. Makanya nih sekarang semenjak aku sekolah nganterin sekolah Naura itu aku rajin untuk buat nyetrika teman-teman. Aku jadi ketawa-ketawa sendiri giliran nggak ada aktivitas itu malah mager banget, tapi giliran sibuk gitu nganterin anak sekolah malah lebih rajin. Oke, ini untuk bersihin kacanya udah semua ya. Ini tuh udah kinclong banget, seneng banget lihat kaca itu bener-bener bersih. Tapi aku tadi udah sempet cuci-cuci juga ya untuk kanebonya, nggak langsung aku pakai semua. Kalau udah kotor aku cuci bolak-balik ke wastafel sih. Nah sekarang aku udah nyapu ya teman-teman, aku skip aja biar cepet. Jadi sekarang aku tinggal ngepel aja. Oh ya kali ini aku ngepelnya baik lagi ke pelan Legend ya. Kemarin tuh rumah aku tuh bener-bener kotor, jadi kalau aku pakai yang mop itu takutnya nggak bersih gitu, apalagi aku tuh punyanya cuma satu, buat lapelnya itu buat penggantinya nggak ada, makanya nih aku beli ke warung, beli harganya udah naik nih, dulu 20 sekarang 22.000, lumayan ya 2.000 buat beli es. Biasanya itu Daura suka beli es tuh 2.000 yang pakai plastik itu loh teman-teman. Nah oke, sekarang ini aku tinggal ngepel aja, semuanya aku pel ya teman-teman. Kamar Umi aku, kamar ruang TV yang jarang aku shoot, mungkin nanti ya kalau udah rapi, karena itu wilayah kekuasaan Umi apa aku, karena nggak pernah rapi karena suka pakai rebahan di situ sehari-hari itu ya. Nah, kalau misalkan nggak masak gak kemana-mana ya udah di depan TV, namanya juga udah orang tua gitu ya teman-teman, nggak ada aktivitas, ya udah paling cuma nonton TV kayak gitu. Kadang ngegelar kasur lipat gitu di depan TV, ya gimana mau rapi gitu kan ya. Nggak apa-apa, yang penting mereka pada sehat-sehat. Doain ya teman-teman, semoga semuanya orang tua kita juga pada sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini ngepelnya juga udah sampai ke belakang. Tadi habis masak tuh, ini tuh lantainya kotor banget ya teman-teman. Sebenarnya udah aku gosok-gosok, dan ini tuh pelan aku yang kedua kalinya, jadi tinggal ditarik-tarik aja kalau misalkan ada debu-debunya. Makanya nih kalau ngelihat aku ngepelnya kayak gini ya, ini pelan aku yang kedua. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini aja ya, sampai pel-pel. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih, sampai jumpa di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.